Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Opi, semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini Opi akan mereview sekaligus membahas film yang sangat seru. Film yang berjudul Crew 2024. Film ini menceritakan tentang 3 perempuan pekerja keras bernama Gita Sethi, Jasmine Rana, dan Dipa Bajwa. Ketiganya berprofesi sebagai pramugari di sebuah maskapai dan ketiganya memiliki cita-cita yang sama seperti kebanyakan wanita pada umumnya, yaitu ingin menikmati kemewahan dan kekayaan. Namun karena faktor kesulitan ekonomi dan keinginan untuk mewujudkan impian, mereka bertiga melakukan tindakan nekat. Kehidupan damai pun berubah saat mereka tiba-tiba terjebak dalam situasi sulit yang diatur seseorang yang memiliki motif tersembunyi. Penasaran kelanjutannya? Daripada lama-lama, yuk kita langsung ke ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Sobat Opi tak ketinggalan video menarik lainnya. Film kita awali di sebuah bandara. Seperti biasa, pengecekan penumpang oleh petugas dan pengambilan boarding pas semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tak ada kendala apapun. Di sisi lain, para petugas cukai yang mendapat sebuah laporan bahwa ada sebuah masalah yang terjadi yang mengakibatkan penundaan penerbangan pesawat Korean Airlines. Penundaan itu ternyata untuk memanggil 3 pramugari yang ada di dalam maskapai. Kemudian, petugas menuju maskapai dan menghampiri mereka, memanggil Gita, Jasmine, dan Dipa. Mereka akhirnya dibawa ke kantor imigrasi. Mereka kebingungan kenapa mereka harus dibawa ke kantor, hingga para petugas memeriksa semua barang bawaan mereka sampai sepatu mereka pun diperiksanya. Scene kita berganti di mana kita akan flashback tentang ketiga pramugari ini. Gita, dia adalah seorang pramugari cantik yang memiliki kehidupan sangat sederhana bersama suaminya bernama Arun. Suaminya Arun membuka sebuah usaha kecil-kecilan untuk menambahkan dan membantu Gita dan memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan di dalam kesederhanaan mereka, Gita menanggung kehidupan adik laki-lakinya yang pada saat ini masih belum mendapat pekerjaan yang bisa disebut pengangguran. Namun Gita sangat sayang sekali sama adiknya. Kita beralih ke Jasmine. Dia adalah seseorang yang sangat malang, di mana keluarga Jasmine yang broken home, kedua orang tuanya bercerai. Jasmine lah yang menjadi korban sehingga diasuh dan dibesarkan oleh kakeknya. Kehidupan Jasmine memang sangat miris, namun hal ini tidak membuat dirinya terpuruk. Dia tetap tampil modis dan glamor di hadapan semua orang, dan keglamorannya itu membuat dirinya menikmati setiap perjalanan hidup. Bahkan Jasmine juga lebih menyukai barang-barang branded. Walau tak mampu membelinya, Jasmine juga menggunakan barang-barang yang nampak branded walau semuanya barang-barang itu palsu ya sob. Dan yang terakhir ini adalah Divya, 99.1 Cup State Champion Nanheri. seorang gadis yang sangat cerdas dan dia selalu berprestasi dan menunjukkan kemampuannya dalam bidang akademinya dan yang lainnya. Bahkan dirinya pun kemudian bersekolah di Akademi Penerbangan untuk menjadi seorang pilot yang profesional. Namun apalah daya, setelah lulus dari sekolah pilotnya, Dipa yang tak kunjung mendapatkan sebuah pekerjaan. Akhirnya mencari jalan pintas, yaitu dirinya mendaftarkan diri menjadi seorang pramugari. Namun hal itu ia tutupin dari kedua orang tuanya hingga saat ini. Bahkan Dipa pun harus mengenakan pakaian pilot saat berangkat dari rumah dan menggantinya kembali saat akan pulang ke rumah. Hal ini ia sembunyikan demi untuk mencicil pendidikan pilot yang masih belum juga lunas. Dafa 380 A. Ya, Chikni? Kembali lagi kita ke ruangan imigrasi. Pada akhirnya mereka bertiga dibebaskan karena tidak ada bukti yang kuat. Dipa, Jasmine, dan Gita bekerja di sebuah maskapai penerbangan Korean Airlines, di mana Korean Airlines saat ini merupakan maskapai yang sedang tidak baik-baik saja. Divya 62. Namun Dipa, Jasmine, dan Gita masih terus melakukan pekerjaan secara profesional. Pada saat itu mereka bertiga beserta kru serta pilot sedang ada penerbangan dan melakukan check-in. Setelah masuk ke dalam pesawat, para pramugari memadu para penumpang untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan terus berjalan dengan baik-baik saja. Namun karena maskapai sedang tidak baik-baik saja, sehingga menyebabkan gaji para pramugari dan juga kru yang lainnya tertunda hingga berbulan-bulan. Gita, Jasmine, dan Dipa pun merasa resah akan hal tersebut. Suatu ketika, penerbangan maskapai berjalan seperti biasa. Namun, ketika ketiga pramugari menemukan seorang laki-laki yang bernama Rajiv Vansi dalam kondisi tidak bernapas dan nampaknya sudah tewas. Saat mereka bertiga akan memberikan pertolongan pertama pada si kakek, लंच में लैम्प खाया था
Mereka dikejutkan saat membuka baju si kakek karena tubuhnya banyak sebongkah emas batangan yang berjejer loh sob. Lalu salah satu dari mereka melaporkan ke awak kabin bahwa ada seseorang dengan kondisi darurat dan memohon untuk mendarat sesegera mungkin. सर दुल्हन की तरह सजा हुआ था बूढ़ा. बताओ. Setelah diperiksa, ternyata pria ini melakukan penyelundupan emas batangan dan hal ini lolos dari pihak keamanan bandara. Setelah itu, pada waktu yang sama, Divya justru bertemu dengan seseorang pria yang dulunya pernah bercumbu dengan dirinya. Dia adalah Kang Cukai bernama Jaifir, seorang pria yang lumayan tampan dan baru pindah tugasnya di bandara sebagai petugas cukai. मुझे तो अभी भी विश्वास अरे देशमुख जी तेरी फ्लाइट कैंसिल होगी. Scene berganti di mana Divya, Jasmine, dan Gita pulang ke rumah masing-masing dan mengeluh kenapa bekerja berbulan-bulan tak ada gaji dan membuat mereka justru tambah miskin saja dan membuat kehidupan mereka semakin menderita. Hal ini yang membuat mereka berpikir keras dan mencari sebuah ide. Mereka berpikir untuk menjadi seperti si kakek yang mati di pesawat bawa emas. Awalnya mereka ragu untuk menjalankan pekerjaan itu. Namun tekad dan tekanan ekonomi yang mereka rasakan hingga akhirnya nekat. हेलो मैं बोल रही हूँ. Mereka bertiga akhirnya mencari tahu siapa yang memasok emas dan akan dikirim kemana. Setelah pencarian begitu panjang, ternyata yang menjadi dalang penyelundupan emas adalah Tuan Mittal, seorang pimpinan di maskapai itu sendiri. समझा नहीं. ये फोन आपके पास था? Gita, Jasmine, dan Divya kemudian menghampiri Tuan Mittal dan menanyakan tentang penyelundupan emas itu. Awalnya memang agak alot ya sob. Tuan Mittal tidak mau dan tidak pernah mau mengakui apa yang dia lakukan. Namun desakan dari Divya, Jasmine, dan Gita membuat Tuan Mittal akhirnya mengakui bahwa memang suka menyelundupkan emas tersebut. Akhirnya, mereka bertiga menawarkan diri untuk bisa ikut penyelundupan emas karena mereka merasa tidak ada gaji yang diberikan oleh atasan maskapai. नहीं मतलब पहली बार नहीं की सोचता है क्योंकि पता तो छोड़ो. Singkat cerita, mereka bertiga diberi tugas untuk pertama kalinya yaitu penyelundupan emas ke luar negeri, yaitu ke negeri Albert. Gita, Jasmine, dan Divya memikirkan cara agar penyelundupan yang mereka lakukan bisa berjalan dengan lancar, biar nggak ketahuan oleh para petugas imigrasi dan cukai. Dasar mereka emang bertiga emang cerdik ya sob, hingga memiliki ide yang sangat berlian. Setelah mereka mendapatkan emas batangan dari Tuan Mittal, kemudian mereka membawa emas-emas itu ke tempat tempa besi yang bisa merubah emas-emas batangan dan mereka akhirnya merubahnya menjadi bulat. Setelah itu, mereka pun pulang ke rumah dan membuat sebuah adonan coklat untuk emas dicelupkan ke dalam adonannya. Kemudian dibungkus dengan aluminium foil yang berwarna emas dan dikemas sangat rapi sekali. Bahkan mereka bisa menyelundupkan begitu banyak emas yang dikemas dan dimasukkannya ke dalam koper kabin milik mereka bertiga. Saat pertama masuk bandara, mereka sangat gugup karena khawatir akan ketahuan petugas. Barang bawaan mereka akhirnya pun lolos dari pantauan petugas sehingga mereka bisa terbang ke negara Albert. Tim petugas pengambil emas datang kepada mereka dan mengecek apakah yang dibawa itu emas asli atau bukan. Seorang petugas kemudian mengecek coklat itu dan menguji keasliannya. Setelah mengetahui emas itu semuanya asli, petugas yang mengambil emas pun pergi dari hotel mereka. Dan keberhasilan mereka mendapat sebuah apresiasi saat mereka kembali ke India. Gaji yang pertama yang diberikan Tuan Mittal pada mereka bertiga lumayan sangat besar, cukup membuat mereka sangat happy dan senang bahagia loh sob. Penyelundupan emas berjalan dengan baik hingga kemudian merubah perekonomian mereka bertiga. Gita membantu penambah modal sang suami sangat senang sekali dan melihat bisnis usaha suami tercintanya berjalan dengan sangat baik. Kehidupan mereka bertiga pun berjalan lancar walaupun kehidupan para kru kabin dan pegawai maskapai yang lainnya masih sangat menderita yang menyebabkan semuanya tidak begitu baik. Bahkan para pegawai lainnya untuk membeli makan saja sangat sulit dengan kondisi maskapai seperti itu. Suatu ketika, para pegawai merasa heran dengan Gita, Jasmine, dan Divya karena mereka baik-baik saja. Yang akhirnya, mereka ada yang melaporkan kepada petugas cukai. Dan akhirnya mereka diidentifikasi telah melakukan sebuah penyelundupan emas. Halo? Kemudian, para petugas memeriksa koper bawaan ketiganya, yang di dalamnya hanya ada kotak coklat, namun hal itu terelakkan loh sob. Belum sempat petugas yang mencicipi coklat itu, si Divya dengan cekatan menyapa Janpir, petugas yang pernah dijadi kekasihnya itu karena jabatan Janpir adalah seorang kepala cukai yang di atas polisi pemeriksaan cukai. Akhirnya mereka lolos dengan dibantunya Janpir dan mereka aman dari cukai pada saat itu. Namun, Janpir kemudian meminta imbalan dari pertolongannya itu ingin mengedep bareng katanya nanti malam.
तुमने मुझे तक नहीं किया। अच्छा अभी Pada akhirnya, Gita dan Jasmine menggoda Divya karena sebenarnya Janpir masih cinta dengan Divya. Malam pun tiba, mereka pun menikmati malam bersama sambil sedikit minum-minum untuk menghangatkan suasana Jia. ब्लू ले रखी तूने? क्राइम हो गया है। अच्छा अच्छा। Scene berganti ketika Gita, Divya, dan Jasmine tetap ditangkap terkait masalah penyelundupan emas yang mereka lakukan walaupun mereka belum memiliki bukti yang kuat. Bahkan, sosial medianya pun diperiksa dan menanyakan tentang kemewahan yang mereka share di sosmednya. Namun petugas cukai tetap kekeh untuk mengembangkan kasus ini untuk lebih lanjut lagi. Bahkan, Gita, Divya selalu diperiksa setiap kali akan melakukan penerbangan. यहाँ कोई नहीं चेक करेगा। Sure, this is a good idea. एक काम कर Sampai akhirnya sang petugas sangat marah-marah hingga memukul palu itu ke telur-telur coklat yang mereka bawa hingga hancur. Namun hal itu kemudian justru membuat para petugas cukai sangat geram karena setiap kali pemeriksaan tidak mendapatkan coklat-coklat itu tidak sesuai dengan laporan yang petugas itu harapkan. Hingga sang petugas pun kemudian dimarahi oleh atasannya atas tindakan yang kemudian sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur. Hal ini juga kemudian membuat tekanan tersendiri. Mereka bertiga akhirnya bisa keluar dari pemeriksaan itu, tapi mereka bertiga sudah ditinggalkan oleh pesawat dan hanya bisa tertegun karena mengingat emas yang ada di atas pesawat itu. Pada akhirnya mereka pulang bertiga di dalam taksi, mereka pun ribut. Hingga akhirnya mereka bertiga berselisih dan mereka sempat tidak saling bertemu beberapa waktu. एयरवेज की मॉस्को जा रही फ्लाइट में की माने तो चॉकलेट की शक्ल में करीब 12 किलो का Di lain hari, mereka dikejutkan dengan berita yang sangat viral karena ada emas berbentuk coklat jatuh dari atas kapal. Hal ini membuat mereka bertiga sangat merasa bersalah. Sampai suatu peristiwa kakak Jasmine meninggal, kedua temannya melayat, mereka pun berkumpul kembali. करोड़ों के कर्जदार Di sisi lain, maskapai tempat mereka bekerja akhirnya benar-benar bangkrut. Bahkan para pegawai melakukan sebuah demonstrasi yang besar-besaran karena pada saat itu Koinur Airlines yang bangkrut itu belum membayarkan mereka hingga berbulan-bulan. Para demonstran kemudian menuntut gaji mereka yang tidak dibayarkan. You okay? यहाँ क्या रहने दो आपसे ये उम्मीद Di sisi lain, Gita, Jasmine, dan Divya juga merasa ada yang janggal karena pemimpin Koinur Airlines saat ini tidak ada di tempat dan mereka mendengar kabar bahwa pemimpin Koinur Airlines kabur ke negara B, tempat di mana dirinya selalu menyelundupkan emas yang diubah jadi telur coklat. Akhirnya karena kejanggalan inilah kemudian mereka bertiga memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi untuk memperbaiki nama baik mereka atas tuduhan penyelundupan, biar nantinya mereka bisa bebas dengan sangat baik. पति को क्यों फंसवा रही थी? Hal itu kemudian dikuatkan setelah mereka mendapatkan info dari teman yang di pasar bahwa benar pemimpin Koinur Airlines kabur ke negara B untuk menikmati hidupnya di sana hasil penyelundupan emas yang telah dia lakukan selama ini, ungkap wanita itu. Setelah hal itu akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berangkat ke negeri B untuk mengambil semua emas-emas yang telah diselundupkan dan akan menggaji para pegawai yang belum mendapatkan honor. Setelah mereka sampai di Albert, mereka kemudian mengikuti mobil pemimpin Koinur Airlines yang mana mereka berada di sebuah hotel. Mereka bertiga yang tak kehabisan akal akhirnya kemudian memikirkan bagaimana cara agar mereka bisa masuk ke dalam hotel tersebut. Dengan tekad yang kuat, mereka kemudian menyamar menjadi seorang housekeeping hotel pada saat itu. Mereka memulai aksinya dan akan memasuki kamar Presiden Suite tempat pemimpin Koinur Airlines istirahat. Mereka bertiga bekerja sama dengan sangat baik dan dibantu dengan teman IT dari jarak jauh untuk menghack CCTV hotel mereka yang kemudian mencuri kunci kamar pemimpin Koinur Airlines. Mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam kamar. Setelah masuk, mereka mendapati 3 koper yang sangat besar dan mereka beranggapan emas-emas itu berada di dalam koper tersebut. Namun, pada saat itu ternyata kopernya jong semuanya. Nah, emas-emasnya itu udah dipindahin dari koper itu ke tempat lain. Makanya mereka nggak nemu emas di situ ya. Kebetulan, pas saat mereka mau keluar, ada yang masuk ke kamar itu. Ternyata anak dari pemimpin maskapai Koinur Airlines.
Dengan terpaksa mereka bersembunyi di bawah meja dan untungnya tidak ketahuan oleh anak kepala maskapai tersebut. Setelah itu mereka berpikir dengan keras di mana emas itu disembunyikan. Akhirnya mereka mendapat informasi bahwa emas-emas itu akan dibawa pergi besok dengan sebuah jet pribadi. Walau pemimpin maskapai yang mereka lawan, namun hal itu tidak mencuatkan niat mereka bertiga untuk mengembalikan emas-emas tersebut. Sehingga mereka bertiga membuat sebuah rencana yang sangat luar biasa sampai merubah identitas dan menyamar untuk menjadi seorang pramugari di dalam pesawat si kepala maskapai itu. Setelah mereka memasuki jet pribadi si pemimpin, kemudian mereka pun menyajikan minuman yang telah diberikan obat tidur untuk dihidangkan kepada kepala maskapai dan yang lainnya. Setelah mereka semuanya tertidur, akhirnya Gita, Jasmine, dan Nivia melihat di mana emas-emas itu disembunyikan dan mereka sudah siap untuk mengambil emas-emas itu. Namun anaknya si kepala terbangun karena dia meminum sedikit obat tidurnya. Adu jotos antara mereka terjadi sehingga pada saat itu anak maskapai sempat menyiramkan air kepada ayahnya untuk memanggil supaya ayahnya bangun dari tidurnya. Karena terlalu kebanyakan obat tidurnya, si ayah yang dipanggil-panggil pun tidak terbangun karena efek obat tidur yang sangat kuat. Karena anaknya si kepala seorang perempuan, akhirnya dikalahkan oleh mereka bertiga dan akhirnya dilakbannya itu si gadis. Dan hal yang sama dilakukan kepada bos maskapai dan pilotnya. Mereka melakban mulut dan mengikatnya di kursi. Namun setelah mereka menyadari bahwa di ruangan pilot tidak ada pilot yang bertugas dengan sigap, Gita dan Jasmine kemudian memanggil Divya yang ada di belakang. Divya dengan agak gugup menerbangkan pesawat yang sesungguhnya awalnya Divya sangat grogi. Namun teman-temannya kemudian menguatkan Divya untuk tetap fokus menjalankan pesawat tersebut dengan baik karena Divya pasti bisa, ungkap Jasmine dan Gita. Let me live, I'm finally rich. Dengan keberanian, Divya akhirnya pesawat tersebut mendarat dengan selamat. और कमी नो You. And where am I? मतलब उनकी बेटी को कस के बात Walaupun mereka mendarat pesawat itu di sebuah bandara yang sudah terbengkalai, setelah pendaratan akhirnya mereka turun dari pesawat dan mereka menghubungi polisi sekitar. Akhirnya semuanya diamankan oleh para polisi. Divya, Gita, dan Jasmine akhirnya melaporkan semua apa yang terjadi bahkan terkait penyelundupan tersebut hingga akhirnya kepala Korean Airlines ditangkap dan diadili seadil-adilnya. ना ही पीसो जितना हम मिडिल क्लास वाले बहुत आ गया सर सॉरी सर Emas yang mereka dapatkan dari kepala Korean Airlines dijadikan uang dan dibagikan kepada setiap pegawai yang belum mendapatkan gaji. Dan Divya kembali ke Jampir dan hidup dengan cinta mereka. Gita dan Jasmine hidup dengan lebih baik dari sebelumnya dan film pun berakhir. Kesimpulannya dari film ini, bila ingin sukses, raihlah dan berjuang di jalan yang baik agar tidak bersiko. Mungkin cukup dulu ya sob review dan pembahasan filmnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya ya. Yuk bahas apa lagi? Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya sob, karena kesempurnaan bukan milik Opi. Bila ada kritik dan saran, komen di bawah.